Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharana ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Radiyallahu anni wa ankum wa an masyayikhina fid din wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Saudara-saudari dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala seorang Tuhan yang ada tanpa didahului tempat dan masa. Allahu mawjudun bila zamanin wala makanin. Allah itu ada tanpa didahului tiada. Beda dengan makhluk, beda dengan alam. Apa yang dinamakan dengan alam? Masih wallah, selain Allah itu dinamakan alam. Contohnya Al-Fakir sendiri, dahulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu namanya alam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu tidak di langit, Allah itu tidak di bumi. Yang pernah kata guru saya, dimanapun kamu berada, Allah itu ada. Jadi tidak ada peluang kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jikalau kita pernah melakukan suatu kemaksiatan, itu tanda kita ini manusia yang lemah, yang bertitelkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tidak ada dayaku untuk memperbuat kebaikan dan tidak ada kekuatanku untuk menolak kemaksiatan kecuali Engkau berikan aku kekuatan, ya Allah. Inilah titel daripada manusia. Jadi tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup. Kalau kita mengatakan aku ini orang kaya, tanahku ratusan hektar, ingatlah bahwasanya Qarun dibinasakan oleh Allah disebabkan kesombongan yang ia perbuat. Fir'aun laknatullah alaih binasa, bahkan sampai sekarang jasadnya masih diabadikan, masih diutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan kepada kita bahwa inilah balasan bagi orang-orang yang sombong di atas dunia. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang kita akui kita ini adalah hamba yang banyak kesalahan dan dosa kepada Allah. Kita memang tidak berani melakukan dosa di tempat orang banyak karena masih ada sifat rasa malu dalam hati kita. Tetapi berapa banyak dosa yang kita lakukan ketika kita itu tidak berada di tempat yang ramai, kita sendirian melakukan dosa kepada Allah. Maka di sore yang berbahagia ini, di bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan yang diperbuat dalam keadaan sengaja ataupun tidak disengaja. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wala tai'asu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dosa kita itu dipenuhi langit dan bumi, dosa kita sendirian, Allah masih menunggu kita di pintu taubatnya Allah. Inilah cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita hijrah kembali kepada Allah dari yang selama ini mungkin kita lalai mengingat Allah,
mungkin selama ini kita memperbuat yang dilarang oleh Allah, maka kita niatkan mulai detik ini, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk taubat kepadamu. Berikan aku kesempatan, ya Allah, untuk kembali kepadamu. Jangan Engkau biarkan, ya Allah, aku kembali dalam keadaan kotor dan maksiat kepadamu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubung ini adalah di bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab itu syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan itu yang insya Allah sebentar lagi kita akan menyambutnya dengan kegembiraan, adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh kasih sayang, sehingga yang 11 bulan yang kita lakukan, yang kita jalani 11 bulan yang lalu, dosa yang banyak, mudah-mudahan Allah ampunkan di bulan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mendekati bulan Ramadan, banyak sekali dari saudara-saudari kita, khususnya umat Islam, melaksanakan ziaratul kubur, mengunjungi orang yang telah mati, berziarah terhadap orang yang telah mendahului kita. Maka pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini, apakah hukum, ma hukmu ziyaratil kubur, apakah hukum ziarah kubur? Maka di sini kami katakan beberapa pendapat ulama tentang ziaratul kubur. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul qubur, ziarahlah kamu akan kubur, fa innaha tudzakirukum bil akhirah, maka sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita ke negeri akhirat, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk ziarah kubur, yang mana hikmah dan tujuannya kita itu ziarah kubur yang pertama untuk mengingat negeri akhirat, yang kedua untuk mengingat bahwasanya saat ini saudara kita yang berada di dalam kubur telah mendahului kita. Mungkin hari ini, esok dan seterusnya kita akan masuk ke dalam kubur, sehingga kita mulai merenung, mempergunakan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat laksanakan dalam keadaan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah kubur itu hukumnya sunnah bagi kaum lelaki. Aksiru min dzikri hazimil ladzat ay al maut, Rasulullah bersabda, perbanyak kamulah mengingat yang memutuskan keinginan, yang memutuskan nafsu, yaitu kematian. Ketika seseorang itu telah mati, maka keinginannya untuk harta akan terputus, keinginannya untuk wanita akan terputus, keinginannya untuk jabatan akan terputus. Maka inilah tujuan daripada mengingat daripada kematian. Merugilah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu adalah salah satu asbab, salah satu sebab daripada beberapa sebab untuk mengingat yang namanya kematian, sehingga kita ini dapat mewanti-wanti waspada akan umur yang saat ini kita jalani. Apakah kita ini dalam keadaan baik waktu sakaratul maut, atau waktu dalam keadaan buruk? Inilah yang mesti kita pikirkan di zaman sekarang. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hukum ziarah kubur kepada laki-laki itu adalah sunnah, sementara bagi wanita dikatakan oleh ulama makruh hukumnya ziarah kubur bagi wanita.
Kenapa dimakruhkan dalam Islam wanita itu ziarah kubur? Alasan yang pertama, liqillati sabarihinna, karena perempuan itu sedikit kesabarannya. Ketika perempuan ziarah kubur ke makam orang tuanya, atau ke makam suaminya, atau ke makam anak-anaknya, maka si perempuan ini terkebiasaan lebih mudah meneteskan air mata daripada lelaki, yang mana dikhawatirkan si perempuan ini tidak ikhlas, tidak ridho terhadap ketentuan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alasan ulama yang pertama, kenapa wanita itu dimakruhkan ziarah kubur, karena sedikit kesabaran mereka. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi ulama berpendapat apabila seorang perempuan itu ziarah kubur terhadap waliyum min auliyaillah, terhadap kekasih-kekasihnya Allah, perempuan itu ziarah ke makam orang yang betul-betul mengamalkan agama Allah, maka ini tidak dimakruhkan dalam agama. Kenapa seperti itu? Yang pertama, untuk mengambil keberkahan daripada ulama yang telah mendahului kita. Apakah hukum ziarah bagi perempuan ke Masjid Nabawi menziarahi Nabi? Hukumnya sunnah, tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena menjumpai atau menziarahi seseorang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hukum ziarah bagi umat Islam. Kalau bagi laki-laki kita itu disunnahkan ziarah, tapi bagi perempuan boleh, akan tetapi dimakruhkan disebabkan kesabaran perempuan itu sedikit. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan pesan yang singkat ini dapat menasihati diri Al-Fakir pribadi dan kepada saudara-saudari semuanya. Mari sama-sama kita memperbanyak kematian. Jabatan itu cuma 2 periode. Kekayaan itu akan kita miliki selama umur kita masih Allah berikan kepada kita. Kalaulah umur itu telah habis, telah tiada, maka kekayaan itu akan diperebutkan oleh anak-anak kita. Bahkan mereka bertengkar, berkelahi, demi apa? Demi harta yang kita tinggalkan. Maka tidak ada sebaik-baik amal kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita semua. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.